Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pil kontrasepsi ataupun dikenal dengan pil KB. Ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Jadi kontrasepsi ini kan tujuannya supaya mencegah kehamilan, ya, supaya walaupun rutin berhubungan suami istri, yaitu nggak hamil ya. Nah, ataupun ada hamil ya itu 1-2 lah kasusnya ya, kecolongan. Walaupun pil KB ini efektif mencegah kehamilan, ya tapi banyak yang bertanya ke saya, "Dok, saya setelah mengkonsumsi pil KB kok mengalami hal ini. Dok, dulu saya nggak pernah mengalami hal ini, tapi kok akhir-akhir ini ketika mengkonsumsi pil KB jadi begini." Nah, ada yang serupa nggak nih? Ya, setelah menggunakan pil KB ada keluhan. Nah, jadi simak video ini sampai habis. Pil KB, ya sesuai dengan namanya ya Pak, berbentuk pil ya. Jadi ini dia kandungannya itu hormon, ya. Jadi mengandung hormon estrogen, hormon progesteron. Ya tujuannya itu mencegah terjadinya pembuahan sel telur ya ketemu sel laki-laki ya, sel sperma. Jadi biar nggak terjadi pembuahan. Nah, jadi pil KB ini selain mencegah kehamilan, biasanya digunakan juga untuk mengatasi ataupun terapi ya pada orang yang mengalami nyeri menstruasinya nggak teratur ya, ataupun masalah jerawat. Tetapi ada beberapa wanita ataupun orang yang menggunakan pil KB itu muncul masalah ataupun muncul efek samping. Yang pertama itu muncul bercak darah. Banyak orang yang bertanya ke saya setelah mengkonsumsi pil KB, yaitu kok tiba-tiba ada flek ya ataupun bercak darah padahal sedang nggak menstruasi. Nah, ini bisa terjadi ya karena penggunaan pil KB. Jadi nggak usah khawatir ya. Kondisi ini terjadi karena rahim itu meluruhkan diri ya supaya nggak terjadi proses pembuahan di situ. Nah, itulah kenapa bisa muncul flek ya ataupun bercak darah. Tapi biasanya ini di 3 bulan penggunaan pil KB. Ya bisa juga lebih dari itu. Solusinya gimana, Dok? Kok terjadi hal seperti ini? Ya solusinya teman-teman tetap gunakan pil KB. Yaitu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jamnya ya, kalau bisa jangan berubah-ubah. Supaya apa? Supaya tubuh kita bisa mengenali ya, beradaptasi, dan juga kadar hormon dalam tubuh kita itu tetap stabil. Kecuali ya bercaknya itu terus-terusan banyak ya. Bahkan ini mengganggu. Ya, kondisi-kondisi inilah yang harus didiskusikan oleh dokter ya. Jadi teman-teman datang ke dokter, "Dok, saya penggunaan pil KB ini baru 1 bulan. Ya tiba-tiba kok banyak bercak darah ini. Setiap hari hampir ada aja. Apalagi ini kadang ada yang mengalir." Nah, ini perlu diperiksa ya. Yang kedua, mual. Tidak sedikit ya orang yang menggunakan pil KB, mengkonsumsi pil KB, ya ini tiba-tiba muncul rasa mual. Ya, mual ini bisa ringan. Ya, kalau ringan biasanya ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau mualnya itu sedang ya, sampai teman-teman nggak nyaman, ya ini bisa terjadi. Nah, ini biasanya ya di awal-awal penggunaan pil KB. Kalau terjadi mual dalam menggunakan pil KB gimana, Dok? Nah, jadi teman-teman menggunakan pil KB-nya itu jangan perut kosong. Minum pil KB-nya jangan perut kosong. Ya, misalkan setelah makan. Ya, ataupun 30 menit ya setelah makan. Ya, ini baru minum pil KB. Jadi jangan minum pil KB di perut kosong karena bisa bikin mual. Yang ketiga, nyeri pada payudara dan bengkak. Nah, ini banyak ya. Biasanya ibu-ibu muda ataupun orang-orang yang baru menggunakan pil KB, ya tiba-tiba payudaranya itu kalau dipegang itu nyeri. Ya bahkan ada yang sampai bengkak ya. Nyeri ketika ditekan. Ya ini kan nggak nyaman biasanya ya. Makanya tiba-tiba bertanya, "Ya Dok, kenapa ya kok saya payudaranya tiba-tiba nyeri ya setelah minum pil KB?" Banyak juga yang nggak tahu kok tiba-tiba bengkak saja ya, padahal ada pengaruhnya dari pil KB. Solusinya gimana nih, Dok? Apakah berhenti minum pil KB? Enggak ya. Jadi solusinya kurangi asupan kafein ya, baik kopi, baik teh ya, dan juga kurangi asupan garam. Bukan berhenti makan garam ya. Jadi kurangi. Nah, ini bisa membantu mengurangi nyeri ya ataupun bengkak pada payudara. Dan gunakan juga ya bra ini jangan yang ketat-ketat ya, jangan yang pakai kawat lah ya, itu nanti tambah bengkak dia. Keempat, berat badan bertambah. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan begini ya. Jadi estrogen yang terkandung di pil KB ini bisa memperbesar sel lemak. Karena inilah ya bisa meningkatkan
berat badan ketika mengkonsumsi pil KB. Berarti gawat dong dok. Ya, jadi nggak heran nih saya minum pil KB jadi gemuk. Nah, jadi teman-teman solusinya gunakanlah pil KB kombinasi ya, kombinasi progesteron ya. Ini untuk mengurangi efek kegemukan. Tapi biasanya bukan karena hal itu saja ya. Jadi berat badan bertambah ataupun obesitas ini terjadi karena apa? Perubahan hormon tadi ataupun penambahan hormon tadi mengakibatkan teman-teman banyak makan, makannya nggak teratur, olahraganya jarang. Jadi penting ya untuk menjaga asupan makan, olahraga teratur ya. Biasanya ini kurang gerak ya. Saya udah gerak dok, saya nyapu nyuci itu beda ya, beda. Jadi olahraga itu beda dengan kegiatan sehari-hari. Dok, saya mau nanya nih, hubungannya dengan pil KB kombinasi gimana? Jadi pil KB kombinasi itu dia mencegah ya penumpukan cairan ya di dalam sel ataupun di dalam tubuh. Nah, biasanya kan kita ini gemuknya bisa karena gemuk air. Apalagi kalau teman-teman suka mengkonsumsi makanan yang asin-asin. Yang kelima, perubahan mood. Nah, wanita ini identik dengan mood ya. Jadi ada hubungannya dengan mood, dengan hormon. Ya, hormon ini naik sedikit, hormon ini turun sedikit, langsung gangguan mood. Ya, gampang tersinggung, gampang ngambekan, gampang marah, gampang sedih. Nah, jadi mood ini bisa berubah-ubah ya, karena memang pil KB ini kan pil hormonal. Ya, jadi wajar ya. Solusinya gimana? Ya, solusinya teman-teman ya olahraga, melakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gangguan mood. Yang keenam, keputihan. Ada juga ya efek samping setelah mengkonsumsi pil KB itu keputihan. Nah, tapi kalau keputihannya itu normal tuh nggak apa-apa. Keputihannya nggak normal baru yang waspada. Keputihan nggak normal gimana? Perubahan warna, ya berbau, bahkan bisa gatal, bahkan bisa ya mengalami nyeri ya, nyeri ketika berhubungan, ya nyeri ketika buang air kecil, yaitu nyeri. Ya itu berarti nggak normal. Ya mencegahnya gimana? Ya selalu jaga kebersihan area intimnya ya. Celana dalam pakai yang katun. Ya rajin membersihkan area intimnya. Kemudian ketika BAB jangan kebalik ya. Ya membersihkannya itu dari belakang ya. Dari belakang ke belakang lagi. Ya ataupun dari depan ke belakang. Nah jangan kebalik. Nah begitu juga ketika buang air kecil. Jangan dari belakang ke depan ya. Nanti kumannya itu bisa masuk. Yang benar dari depan ke belakang. Kemudian jangan menggunakan celana yang ketat-ketat, yang sempit-sempit. Ya, rajin ganti celana dalam, kalau lembab diganti. Yang ketujuh, sakit kepala. Teman-teman, karena pil KB ini pil hormonal, estrogen, progesteron ya, ini bisa mengakibatkan sakit kepala ataupun migrain ya pada sebagian penggunanya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan pil KB tiba-tiba sering sakit kepala ataupun langsung sakit kepala, ya sebaiknya konsultasi ke dokter ya. Karena biasanya kalau hormonnya rendah tuh sakit kepalanya juga hilang. Ataupun memang kalau teman-teman nggak cocok menggunakan pil KB itu kan nanti diganti alat kontrasepsi yang lain. Yang ke-8, perubahan gairah seksual. Nah teman-teman, pada sebagian orang karena ini hormonal pil KB ini, dia bisa menyebabkan perubahan ya. Ada yang jadi lebih semangat ya ketika berhubungan ataupun ingin berhubungan. Ada yang jadi lebih lesu ya, nggak semangat ketika ingin berhubungan ataupun akan berhubungan ya. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun. Jadi macam-macam. Yang ke-9, infeksi jamur vagina. Loh, kok jadi serem dok? Kok menggunakan pil KB malah infeksi? Ya, tapi tetap ya. Infeksi jamur ini ya karena biasanya suasana lembab ya, kebersihan kurang. Tapi meningkatkan risiko ya dalam penggunaan pil KB. Memang karena pil KB ini kan dia estrogen sintetis, progestin sintetis ya. Jadi dia bisa mengganggu estrogen dan progesteron alami. Ya, jadi bisa mengganggu hormon tubuh. Ya akhirnya apa? Gangguan hormon ini memudahkan ya mengalami infeksi jamur. Tapi nggak usah khawatir ya. Untuk mengurangi ataupun mencegah ya supaya nggak terjadi infeksi jamur, jaga kebersihan. Intinya jaga kebersihan ya, ini aman. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira apa nih ya keluhan yang teman-teman alami setelah menggunakan pil KB ya? Apakah menstruasinya jadi nggak teratur? Apakah nyeri ketika menstruasi? Apakah ya begitulah ya? Ya silakan tulis di kolom komentar saja.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.